الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر يا ربي تمم بخير اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan salat fardu maghrib dan juga bisa melaksanakan i'tikaf, dan insya-Allah dilanjutkan dengan salat fardu isya secara berjamaah. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi bi'adadin kulli ilmillah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada hari ini membuka satu buah hadis, membaca satu buah hadis daripada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini diriwayatkan oleh dirawikan oleh Imam Ahmad di dalam sunannya, di dalam musnadnya, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Kitab hadis yang paling tebal namanya Musnad Imam Ahmad, tebalnya 37 jilid. Kitab hadis yang paling tebal itu karangan Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa Imam Ahmad bin Hanbal? Imam Ahmad bin Hanbal itu adalah murid dari Imam Syafi'i. Jadi Imam Malik punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ni punya murid namanya Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari ada mazhabnya. Siapa? Mazhab gurunya yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab gurunya yaitu Imam Syafi'i. Jadi tidak ada ulama itu yang tidak bermazhab. Maka kalau ada hari ini orang mengatakan tak usah bermazhab, langsung sajalah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dia telah menyalahi kepada kaedah ulama-ulama dulu. Dia nak ikut siapa? Langsung saja ke Imam Bukhari. Imam Bukhari pun punya mazhab. Langsung ke Imam Muslim. Imam Muslim pun punya mazhab dia. Maka tidak ada para ulama yang tidak memiliki mazhab atau madhahib daripada mazhab yang sudah al-mu'tabarah. Inilah dia. Maka oleh karena itu kita belajar, kita mengaji tentu dengan memiliki guru ke guru. Orang yang memiliki guru berarti sudah sama dia bermazhab. Itulah keintinya. Hadis ini juga Imam Tirmizi di dalam sunannya, Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'bal Iman. Kita mengkaji hadis. Dulu ulama dulu tak pernah meninggalkan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama-ulama dulu walaupun di majlisnya mengaji fikih, walaupun di majlisnya mengaji balaghah, mengaji usul fikih, mengaji nahwu, tapi tetap membaca hadis Nabi. Untuk apa? Tabarrukan, untuk mengambil berkah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana di tempat itu dibaca hadis baginda Nabi, maka di tempat itu hadirlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bermohon kepada Allah dengan berkat pengajian kita,
Berkat majlis yang kita baca, berkat hadis yang kita baca, kita bermohon kepada Allah, Allah angkatlah bala ini, Allah angkat wabak ini. Nah, ini kita hari ini Riau khawatir kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sudah 4,000 lebih kita Riau ini. Riau ini, maka hati-hati kita. Indahkanlah himbauan daripada orang kesehatan, pemerintah, keamanan, indahkanlah. Indahkan, pakai masker, jaga jarak, itu perlu sekali kita indahkan. Karena coba bayangkan, kata gubernur, kita boleh membayangkan, tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi di daerah kita. Hari ini Riau Pak sudah hampir 2 minggu. Riau yang meninggal setiap hari itu 5 sampai 4 orang setiap hari. Setiap hari 5, 4 setiap hari. Dan itu sudah ada yang meninggal orang kesehatan. Perawat sudah ada yang meninggal. Dokter sudah ada yang meninggal. Kita khawatirkan karena para dokter, orang kesehatan ini berhadapan langsung dengan orang-orang yang positif ini. Kita khawatir mereka imun tubuhnya pun sama dengan imun tubuh kita. Mereka juga kadang lemas, kadang mereka juga sakit. Kita khawatir kalau setiap hari ada yang meninggal dan ternyata yang meninggal itu adalah orang kesehatan, ternyata dokter, ternyata perawat, dan habis perawat, kemana kita nak minta bantu? Kita minta tolong kemana? Minta tolong ke Jakarta. Orang Jakarta pun butuh. Orang Jakarta takkan mau mengirim tim medisnya kepada kita. Paling yang dikirim obat. Minta tolong ke Sumatera Utara sama, minta tolong ke Sumatera Barat sama. Jadi kalau sudah tidak ada lagi nanti tim medis, siapa lagi yang akan menyehatkan, yang akan merawat orang yang sakit? Siapa lagi? Nah, jadi akhirnya kok pandai-pandai ini aja lah, kok panjang umurnya hidup tanya loh. Pendek umurnya matinya. Ini yang kita khawatirkan. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah jauhkan ini daripada kita. Maka hari ini rumah sakit mulai mencari tempat-tempat yang baru untuk mempersiapkan orang muslim. Hotel-hotel, maka pemerintah sekarang kasihan kita. Berat sekali tugas pemerintah hari ini. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin, kita ingatkan di mana saja berada, bantulah mereka. Bantulah mereka. Kita bantu orang-orang kesehatan ni. Mereka punya anak di rumah, mereka punya keluarga di rumah. Ada yang belum berjumpa dengan anak keluarganya dah berbulan-bulan karena tugas, khawatir kalau pulang nanti terkena anak, terkena cucu dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu kita jaga masker, jangan pernah kita tinggalkan. Pakai selalu masker. Cuci tangan. Dari mana saja kita cuci tangan. Ini syariat Islam sudah mengajarkan ini. Cuci tangan. Perhatikan cuci tangan kita. Jangan sebelum tangan kita cuci, jangan memegang daripada wajah-wajah kita. Ini kan sama dengan ilmu ni. Sama dengan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat untuk menyelamatkan kita. Kalau tangan belum dicuci, ternyata kita mencolek daripada mata atau hidung, di sanalah kadangkala kita tak tahu tangan kita sudah mengandung bakteri. Tapi intinya kita tengok adalah daripada masker. Selalulah pakai masker, jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan kita. Cuci tangan ni kan bisa kita nak makan, cuci tangan. Habis dari berangkat ke mana-mana, cuci tangan. Sebelum memegang orang, cuci tangan. Sebelum menggendong anak, cuci tangan. Begitu dia. Ini kita harus ihtimamkan, ambil perhatian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bagian daripada menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri berarti menyelamatkan orang lain. Ini juga bagian daripada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis Nabi itu kan jelas tuh, seorang muslim adalah orang yang mencintai saudaranya lebih daripada mencintai dirinya. Kan itu dia. La yu'minu ahadukum, kata baginda Nabi, tidak beriman salah seorang kamu sehingga dia lebih mencintai saudaranya dibandingkan mencintai dirinya. Kita khawatir saudara kita kena penyakit oleh kita. Maka oleh karena itu kita yang flu, kita yang bersin, kita pakailah masker. Kita khawatir teman sakit oleh kita, kita pakai masker. Ini bagian dari sunnah Nabi, tanda orang itu beriman. Tapi kalau jelas tangan dia entah kemana-mana tadi, kemudian dia pun flu, dia sengaja bersalaman dengan temannya tanpa
tanpa mencuci tangan, dia sengaja ingin memberikan penyakit kepada saudaranya, maka kata baginda Nabi dalam hadis tadi, berarti dia la yu'minu, dia tidak dianggap seorang yang beriman. Maka kalau kita mengaku diri kita beriman kepada Allah, beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, cintailah saudara kita melebihi daripada kita cinta kepada diri kita. Caranya hari ini itulah dia. Pakai masker, kita terapkan protokol kesehatan, insya-Allah Allah putuskan, Allah campakkan wabah ini, dan Allah lindungi kita dari mara bahaya dan wabah ini. Amin ya rabbal alamin. Lanjut kita ke hadis kita. Hadis ini daripada Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala an. Abi Ayyub ini sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Ayyub Al-Ansari, pernah kita kisahkan cerita Abu Ayyub ketika cerita hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, ketika hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi di Madinah. Nabi di Madinah, penduduk Madinah menginginkan Nabi tinggal di rumah mereka. Sehingga banyak yang datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, tinggal di rumah kami saja ya Rasulullah, tinggal di tempat kami saja ya Rasulullah, tinggal di rumah kami saja ya Rasulullah. Abu Ayyub Al-Ansari ingin Nabi tinggal di rumahnya, tapi menyampaikan ke Rasulullah. Tadi malu rasanya Abu Ayyub Al-Ansari. Ditahanlah oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala an. Ditahan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Aku segan menyampaikan ke Rasulullah. Kurang adab rasanya menyampaikan ke Rasulullah, mengajak Nabi untuk datang ke rumah. Jadi orang-orang banyak, sampai ada yang berani memegang tali onta baginda Nabi. Jadi Nabi disediakan onta oleh penduduk Madinah. Jadi ketika di Madinah, karena Nabi capek berjalan 7 hari 7 malam, akhirnya sampai di Madinah disediakan seekor onta. Ini onta untuk engkau ya Rasulullah. Naiklah Nabi ke onta. Jadi ada yang berani mengambil tali onta baginda Nabi. Ada yang berani mengambil tali onta, akan dibawa ke rumah dia. Dia ingin Nabi tidur tinggal di rumah dia. Tapi banyak sahabat-sahabat yang lain mengajak, di rumah kami saja ya Rasulullah, di rumah kami saja ya Rasulullah. Itu akhlak Nabi. Akhlak Nabi, Nabi tidak langsung memutuskan ketika itu. Tidak langsung Nabi katakan, oh iyalah saya tinggal di rumah si fulan. Tidak, saya tinggal di rumah si fulan. Tidak. Bagaimana cara Nabi? Turunlah Nabi balik dari ontanya. Kata baginda Nabi, biarkan sajalah onta ini berjalan sendiriannya, kata Rasulullah. Di mana nanti onta ini berhenti, maka aku akan tinggal di rumah dia. Ini akhlak Nabi SAW. Jadi Nabi tak memutuskan ketika itu. Dan ini memang akhlak Rasulullah. Kalau Nabi putuskan ketika itu, udahlah saya tinggal di rumah si Anu saja, kata Rasulullah. Ini fitnahnya besar nanti nih. Wajar Nabi memilih rumah dia karena dia orang kaya. Wajar Nabi memilih rumah dia karena dia orang yang berpangkat. Ini tidak adil. Cara pembagian Nabi adil. Kata baginda Nabi, biarlah onta ini berjalan sendiriannya, kata Rasulullah. Di mana nanti onta ini berhenti, maka aku akan tinggal di rumah dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penduduk Madinah yang mengajak Nabi tinggal di rumahnya tadi memperhatikan onta berjalan. Di belakang onta berjalan para sahabat, berjalan. Setiap rumah dilelampaui, rumah dilewati oleh onta, dan onta berhenti di depan rumah Abi Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari dari belakang langsung teriak Allah, kata Abu Ayyub. Abu Ayyub ingin Nabi tinggal di rumah dia, tapi Abi Ayyub tidak menyampaikan hasratnya itu ke Rasulullah. Nabi memandang ke belakang, siapa yang mengucapkan kalimat Allah? Abu Ayyub. Kenapa? Mabaluka ya Abu Ayyub? Kenapa ya Abu Ayyub? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Ayyub mengatakan, itu rumahku ya Rasulullah. Nah, tengok, keinginan Abu Ayyub tak disampaikan ke Nabi, tapi di hatinya saja. Ternyata Allah mengetahui Abu Ayyub yang paling ikhlas ternyata untuk membuat tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mesti harus keinginan kita sampaikan ke orang, enggak. Tidak mesti. Ada keinginan itu kita di dalam hati baru, tapi ternyata Allah kabulkan. Allah kabulkan.
Ada sahabat kita yang minta bantu kepada kita, Pak Ustaz, tolonglah Pak Ustaz, saya dah lama ni dinas di ini, tak bisa saya dinaikkan Pak Ustaz. Ya, kita bantu nanti, insya-Allah. Mana berkasnya? Ini dikasih berkas ke kita. Yalah, terima kasih. 3 hari setelah itu kita belum ada membantu dia, tidak ada menyampaikan dia tak apa, tak ada, langsung datang panggilan bahawa dia akan dinaikkan pangkatnya. Kita belum jadi membantu dia. Ini Allah yang menggerakkan. Jadi tidak semua keinginan kita sampaikan ke orang, justru fitnah nanti. Ada minggu muku rencana beli Pajero. Sobik ke orang sekampung saja. Dan minggu esok datang Pajero, dan minggu esok datang Pajero, minggu esok datang Pajero. Rupanya minggu esok itu piti untuk pembeli Pajero ku hilang. Bagaimana aib akan timbul? Nah, kan si anu tu cerita aja kembali Pajero-nya jadi ndak membeli Pajero dah kata dia. Kan fitnah timbul jadinya kan. Maka tidak semua keinginan kita itu mesti kita ceritakan ke orang. Simpan boleh. Aba Ayyub Al-Ansari menyimpan keinginan dia itu di dalam hatinya, tidak dia sampaikan ke Rasulullah. Ternyata Allah takdirkan Aba Ayyub Al-Ansari ternyata rumahnya ditinggali oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu akhlak Nabi. Jadi kata para ulama, itu juga akhlak yang mesti harus kita tiru, akhlak yang mesti harus kita contoh. Ketika kita diundang oleh orang ke kampung ya, banyak di kampung tu kenal dengan kita. Datang ke kita, Ustaz di rumah kami tidur Ustaz, Ustaz di rumah kami Ustaz, Ustaz di rumah kami ya Ustaz. Banyak disunnahkan kita tidak memilih ketika itu. Jadi macam mana caranya? Sampaikan aja ke panitia. Saya terserah panitia karena panitia yang mengundang saya. Boleh seperti itu. Atau kalau tidak, baiklah macam Nabi. Biar aja lah mobil saya ini berjalan sendirinya kan gitu kan. Di mana berhentinya mereka di rumahnya lah berarti yang mau tinggal. Di lantak rumah orang tua hancur berarti rumahnya tu tinggal itu. Sunnah Nabi. Pokoknya kita tak boleh menentukan ketika itu. Itu adab akhlak Rasulullah. Tak boleh tersinggung orang nanti. Ternyata di antara yang menginginkan kita tidur di rumah dia itu ada orang fakir, ada orang miskin, dan kita tidak tinggal di rumah dia. Terkecil hatinya. Terketik hati dia, nak amu Ustaz tinggal di rumah awak. Wajar, kita orang miskin. Taibo hatinya dah awak. Wajar Ustaz nak mau, karena dia kita ni kan orang tak berpangkat. Taibo hatinya dah awak, maka kita berdosa gara-gara tidak mau tinggal di rumah dia. Inilah dia Aba Ayyub Al-Ansari. Panjang lagi kisah cerita tentang Aba Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala. Sampai Aba Ayyub Al-Ansari ini termasuk sahabat yang sangat dekat dengan baginda Nabi, dan dakwahnya pun sampai ke mana-mana, sampai ke Istanbul, Turki. Istanbul, Turki hari ini. Aba Ayyub Al-Ansari itu nama sahabat Nabi. Jadi Nabi di bawah, Aba Ayyub di atas. Jadi kenapa Nabi di bawah, Aba Ayyub di atas? Rumah Aba Ayyub ini bertingkat. Jadi khawatir karena Nabi nanti banyak tamu. Kalau Nabi diletak di atas, nanti Nabi susah, turun naik, turun naik, turun naik, turun naik, susah Rasulullah. Maka Aba Ayyub Al-Ansari di atas. Selama Aba Ayyub Al-Ansari di atas, Aba Ayyub Al-Ansari tidak pernah melangkahi kepala Rasulullah. Jadi caranya bagaimana Ustaz? Bagaimana cara dia memastikannya? Caranya Aba Ayyub Al-Ansari setiap masuk rumah, Aba Ayyub Al-Ansari menelusuri dinding sana, kemudian dinding sana, anak dan istrinya dia kumpulkan di sudut sana oleh Aba Ayyub Al-Ansari. Selama ada Rasulullah di bawah, Aba Ayyub, anak dan istri tak pernah bermain-main di atas rumahnya karena menghormati orang yang paling mulia di bawah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika tumpahlah air oleh istri Aba Ayyub Al-Ansari. Baru air tumpah, Aba Ayyub Al-Ansari sudah sampai di bawah minta maaf ke Rasulullah, takut itu tersinggung hati baginda Nabi. Ternyata ditunggu oleh Nabi, mana tidak ada airnya. Ternyata air itu tidak meresap sampai ke bawah ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah dia memuliakan tamu Aba Ayyub Al-Ansari. Awak jarang mode itu tanya. Awak nak ada untung kita tompeknya lolok. Kalau nak di mana tinggal begitu. Itu kalau kita Aba Ayyub Al-Ansari memang dimuliakannya betul baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis qala arba'un min sunanil mursalin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abi Ayyub Al-Ansari hadis hasan,
Hadis ni hukumnya hasan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un min sunanil mursalin. Ada 4 daripada sunnanul mursalin. Sunan daripada sunnah-sunnah. Jamak dari sunnah, sunanul mursalin. Sunnahnya para rasul. Ada 4 sunnahnya para rasul. Jadi para rasul, para nabi, sunnahnya ada 4. Sunnah, sunanil mursalin. Ada yang mengatakan sunanil mursalin ini akhlak para nabi. Ada yang mengatakan sunanil mursalin ini memang sunnah-sunnahnya para nabi. Ada yang mengatakan sunanil mursalin yang ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam ada 4. Mana yang 4? Yang pertama al-haya'u, para rasul itu pemalu, haya. Al-haya, pemalu. Para rasul itu pemalu. Itu dia yang di dalam hadis ini. Memang ya, dalam Rawi Al-Barzanji, Al-Imam Ja'far Al-Barzanji mengatakan, wa kana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu', yakhsifu na'lahu wa yarqa'u thawbahu wa yahlubu syatahu. Di dalam Rawi Barzanji disebutkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling syadidal haya'i wat tawadhu', orang yang paling sangat-sangat pemalu dan rendah hati. Saking pemalunya Nabi, pernah duduk baginda Nabi dengan Sayyidina Utsman dan para sahabat. Duduk Nabi kan memakai izar, Nabi memakai kain sarung. Fakashafa izarahu. Tu buka kain sarung Nabi. Nabi sedang duduk dengan sahabatnya, sahabat laki-laki semua, tidak perempuan, laki-laki semua. Terbukalah kain sarung baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nampak betis Nabi. Betis Nabi, bukan lutut Nabi, betis. Kita laki-laki betisnya aurat, enggak kan? Enggak. Nampak aurat, nampak betis Nabi. Terbuka betis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu juga langsung Nabi pingsan. Saking pemalunya Nabi, terbuka sikit aja betis Nabi, langsung Nabi pingsan. Begitulah mulianya akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbuka betis pingsan Nabi. Itu pemalu Nabi. Kita pernah terbuka betis pingsan? Tak ada. Kita malu kurang. Dia orang pemalu itu tanda orang yang kuat imannya, tapi malunya malu mana? Al-haya'u minal iman la yati illa bil khair. Malu yang tidak datang untuk kebaikan. Ya, apa contohnya? Malu berbuat maksiat itu tanda iman. Malu tidak datang ke masjid itu tanda iman. Tapi justru datang ke masjid malunya, itu tak beriman tu. Dia tak datang ke masjid. Apa tak datang ke masjid? Malu awak dah lama nak datang ke masjid. Tu malu tak betul tu. Dia kata anak, "Pa, orang wirid pa di masjid tu, bang. Setiap kami seorang wirid di masjid tu. Papa tak pernah nampak datang, Pak," kata anak ke bapanya. Jawaban bapanya, "Malu bapa dah lama tak ke masjid." Ini papa tak beriman ni. Malu tak betul malunya itu. Malu tak pas itu malunya. Tapi kalau papa tak datanglah ke minum kedai tuak tu, nak mau Pak. Apa tu Pak? Segan papa, banyak orang menengok papa duduk di sana. Itu iman namanya itu. Tapi kalau duduk ke masjid malu kata dia, datang ke pengajian malu kata dia, berarti itu malunya tidak ada iman sama sekali pada dirinya. Maka oleh karena itu, al-haya'u minal iman. Malu itu tanda atau sebagian daripada iman. Maka kalau kita memiliki rasa malu, ada malu di diri kita, berarti tanda masih ada iman di diri kita. Tapi malunya tadi, malu yang ada kebaikan pada dirinya. Kalau nak nyoba buat kebaikan malunya, itu tanda orang tadi, orang yang ada iman. Dan tak datang ke masjid malu rasanya kalau tak datang ke masjid. Karena awak biasa ke masjid itu tanda dia beriman, datangnya ke masjid. Tapi kalau lah tak datang ke masjid kerana malu, tak datang ke masjid apa datang apa? Malu awak dah lama nak ke masjid, malu gitu. Itu tak betul lagi. Salah satu dalam syarah di dalam Al-Anwarul Muhammadiyah karangan Syekhuna Hisham Kamil fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah, salah satu malu yang tak bagus lagi adalah malu ketika bertanya dalam majlis ilmu. Kita tak faham, bertanya malu rasanya, itu termasuk malu yang tidak ada iman itu. Malu yang tak bagus itu. Malu mah, segan mah.
Aku lah bertanya. Ni nak faham ni, nak ngerti dia. Cuma bertanya tadi tu malu. Tu malu tak betul. Malu yang tak bagus itu. Jadi kalau tak faham kita, tidak mengerti satu masalah yang disampaikan oleh guru kita, maka jangan sampai kita malu bertanya. Langsung sampaikan tanya. Jadi yang pertama, al-haya. Haya, malu. Itu bagian daripada sifat para rasul, sifat para nabi, memiliki sifat malu. Tengok siapa lagi kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ketika Ratu Balqis datang. Ratu Balqis ni hebatnya, bisa memundahkan istana-istana, bisa hebat raja-raja tunduk kepada Ratu Balqis. Tapi ternyata sehebat-hebat Ratu Balqis, lebih hebat lagi jin-jinnya Nabi Sulaiman. Dipindahkan oleh jin Nabi Sulaiman rumah istana Ratu Balqis. Jadi Ratu Balqis ni ingin berjumpa dengan Nabi Sulaiman. Rumah Nabi Sulaiman, rupanya istana Nabi Sulaiman lebih indah lagi dibandingkan dengan istananya Ratu Balqis. Ratu Balqis mengatakan istananya yang paling indah ketika itu di dunia. Belum apa-apa ternyata istana Ratu Balqis dibandingkan dengan istananya Nabi Sulaiman. Jadi ketika Ratu Balqis ingin masuk ke rumah Nabi Sulaiman, keramiknya rumah istana Nabi Sulaiman ini macam air, macam kolam. Jadi anggapan Ratu Balqis, lantai terasnya rumah istana Nabi Sulaiman ini kolam air. Jadi diangkatlah oleh Ratu Balqis roknya oleh Ratu Balqis, tampak oleh Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, langsung dialihkan oleh Nabi Sulaiman pandangannya saking malunya. Kata Nabi Sulaiman, jangan engkau angkat rok engkau, itu bukan air. Kata Nabi Sulaiman. Rupanya pas dinjak, rupanya itu keramiknya istana Nabi Sulaiman. Ledoh dia awak keramik model itu macam air kan. Terkicu awak memijak itu tu, rasa memijak air gitu, diangkat nah. Jadi kata guru-guru mau masih ingat ketika itulah nampak berbulunya kaki daripada Ratu Balqis. Karena Ratu Balqis berkaki, jadi berbulu dari kakinya, maka itulah diistilahkan oleh orang, kalau pelusi berbulu kakinya maka banyak jinnya katanya. Karena Ratu Balqis kan banyak jinnya, ada bulu kaki tadi, itulah tandanya. Itu kan cerita, itu tidak hadis sudah, jangan diriwayatkan pula lagi. Kabarnya, mitosnya seperti itu. Maka Pak tengok orang rumah di rumah berbulu kakinya enggak. Kalau banyak bulu kakinya, ruqyah lah orang rumah. Patut melawan taruih aja. Melawan taruih aja dia. Tak pernah elok dia cik nyawa 10 jawaban dia. Berbulu kaki kau enggak? Ya, tanya kayaknya. Itu tidak hadis. Saya tak jumpa itu hadis. Itu sekedar cerita masyaikh. Cerita guru-guru kita dulu, syekh-syekh sambil bawa apa itu ceritanya. Maka kata dia, tengok isteri kalian di rumah, berbulu kaki enggak? Kalau berbulu kata dia, itu banyak jin tu kata. Tu payah, makanya kalian takut dengan bini kata. Bini kalian berbili gitu. Jadi al-haya. Jadi para nabi punya sifat haya. La tarfa'. Jangan angkat, kata Nabi. Kata Nabi Sulaiman, biasanya mulai dari situlah kalah Ratu Balqis. Ratu Balqis. Jadi Ratu Balqis ni kan menyombong. Tak ada orang yang mengalahkan istana ya, tak ada orang yang mengalahkan kehebatannya karena jin-jinnya banyak. Ternyata tidak mampu dia mengalahkan jinnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi kata Nabi Sulaiman, jangan angkat, biasa saja. Malu akhirnya Ratu Balqis. Ratu Balqis malu, ya malulah. Awak kira itu tu apa? Kita kira itu tu air sumur, kita angkat kolam, kita angkat kaki gitu tu. Malu. Sama dulu saya masih ingat waktu kecil-kecil dulu ada pintu kantor, pintu hotel, pintu pintu bank ini tanpa pakai gini, yang yang pakai otomatis itu, mendekat kita terbuka dia. Ini awal-awal dulu. Awak sibuknya mencari gagang, nak bisa dibuka, baru mendekat terbukanya rupanya kan. Orang-orang kampung pergi ke kota lah, begitulah dia. Jadi malu kalau nampak orang. Ratu Balqis ketika itu mencoba hal yang seperti itu. Yang kedua kata baginda Nabi, wa ta'attaru min sunanil mursalin, sunnahnya para rasul ta'attur. Ta'attaru, attirillah, ta'atturu.
Para nabi, para rasul itu ta'atur, memakai wangi-wangian, harum-haruman. Maka dalam hadis sahih Bukhari banyak, dalam hadis sahih Muslim banyak tentang anjuran memakar bukhur, membakar bukhur. Bukhur ada satu kita bakar kemudian keluar asap dan mengeluarkan wangi-wangian, dan itu sering dipakai oleh para rasul dahulu kala. Selain memakai wangi-wangian di tubuh dia, dan wangi-wangian dipakai di tubuh dia, kemudian dengan memakai daripada membakar daripada bukhur. Bukannya para nabi itu busuk dia memakai harum-haruman, tidak, bukan. Karena sesungguhnya harum-haruman itu dicintai oleh para malaikat. Malaikat menyukai yang harum-harum itu. Malaikat menyukai yang wangi-wangi itu. Makanya para nabi menyukai atau membiasakan dengan wangi-wangian. Para nabi tidak busuk, para nabi harum. Harum dalam riwayat hadisnya sahih. Nabi SAW saking harumnya para nabi. Nabi Muhammad kita contohkan. Nabi ketika tidur tikarnya alasnya pelepah kurma. Tidur Nabi, tidur siang. Keringat luar biasa. AC dulu tidak ada. Tak ada AC, tak ada kipas angin. Panas luar biasa. Lebih panas dari kita hari ini lagi. Kita ada AC cuman dia tidak hidup aja. Karena Covid. Tidur. Nabi tidur siang, banyak keringat Nabi. Menempellah keringat itu di pelepah kurma. Ada mengatakan memang dari tubuh Nabi diambillah keringat tadi oleh salah seorang sahabiah. Diambil, dimasukkan ke dalam botol yang kecil. Keringat Nabi tadi diambil pakai kapas. Hadisnya sahih ini. Diambil. Setelah itu ditutup. Nabi tak tahu. Diletakkanlah di satu tempat botol kecil tadi. 2 hari, 3 hari, diambil oleh Nabi botol kecil ini. Botol apa? Dibuka oleh Nabi. Harum luar biasa. Sehingga dalam syarah riwayat hadis tadi, seluruh penduduk Madinah mengharumkan baunan parfum itu. Kalah misik, kalah kasturi, parfum yang paling harum ketika itu. Nabi tidak tahu itu keringatnya. Seluruh penduduk Madinah membaunkan harum. Bayangkanlah, Madinah dulu kecil cuman Bapak Ibu. Madinah itu sekitar Masjid Nabi sekarang lah. Dengan pelataran Masjid Nabi itu Madinah dulu. Tapi cukup luar biasa itu. Siapa parfum mana yang bisa membaunkan baunan yang sejauh itu? Nah, kata Nabi, ini siapa punya? Kata sahabiah tadi, saya yang punya ya Rasulullah. Engkau beli di mana? Tidak, saya beli ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Aku ingin parfum ini, kata Nabi. Ini harum, aku tidak pernah membaungkan baunan parfum yang lebih harum daripada ini, kata Nabi SAW. Aku ingin, di mana engkau beli? Aku tak beli ya Rasulullah. Jadi engkau dapat dari siapa? Siapa memberi engkau? Tidak ada yang memberiku ya Rasulullah. Jadi engkau memperoleh ini dari mana? Kata sahabiah ni, hadza min ariqika syarif. Ini adalah keringat engkau ya Rasulullah. Keringat Nabi lebih wangi daripada parfum. Jadi Nabi memakai parfum bukan berarti badan Nabi busuk, tidak, karena Nabi mencintai yang harum-harum. Itu salah satu mukjizat Nabi. Itu harumnya Nabi lebih harum daripada parfum. Itu keringat Nabi tu. Awak siapa keringat awak lain bonbon parfum? Sombong pula gitu kan? Siapa yang bau keringat kita bom parfum? Tak ada. Awak bong keringat, awak bong tapai. Tapai itu agak lomaknya kita itu. Gotah. Bola orang apa siap menimbang gotah itu baunya. Kalau tidak dia mengonang pitinya mungkin nak nimbang kan. Tapi dia setelah menimbang ringgit pitinya maka ni pula kita menimbangnya. Ta'atur. Jadi memakai wangi-wangian itu termasuk bagian daripada sunnah baginda Nabi SAW. Yang ketiga, wan nikah. Nikah ini termasuk min sunanin Nabi. Maka Nabi mengatakan dalam hadis, as nikah sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa min. Nikah adalah sunnahku. Siapa yang tidak menikah maka dia tidak mengindahkan atau tidak bagian daripada umatku. Jadi para nabi menikah. Ada mengatakan satu nabi yang tak menikah, Nabi Isa alaihi salam. Para ulama ahli tafsir mengatakan Nabi Isa ini nanti menikah, sekarang tak menikah, tapi nanti menikah. Nabi Isa kan turun balik menurut akidah kita ahli sunnah wal jamaah.
Menurut akidah ahli sunnah wal jamaah, Nabi Isa diangkat ke langit, rafa'u ila sama. Kemudian Nabi Isa nanti turun lagi ke bumi. Ketika turun ke bumi itulah Nabi Isa menikah, memakai syariat Nabi Muhammad. Jadi nanti Nabi Isa menikah pakai saksi, pakai wali, pakai mahar, pas seperti akad nikah di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia. Sehingga ada yang meramal, ada yang mengatakan nama istrinya si fulanah. Kemudian sudah ada dalam syarah-syarahan hadis kita baca, tapi intinya para nabi menikah. Maka mana yang jomblo-jomblo menikahlah, supaya kita disayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, yang keempat, as-siwak. Ini sunnah baginda Nabi, siwak. Siwak ini ada ulama kontemporer mengatakan menggosok gigi, memakai pasta gigi, memakai gundar gigi, ini sudah disebut dengan siwak juga kata para ulama. Ada yang mengatakan itu belum siwak kata dia. Yang siwak itu dengan memakai kayu, memakai kayu arak, itu baru namanya siwak. Tapi intinya siwak adalah menggosok daripada gigi kita. Ada sunnah-sunnah dianjurkan kita bersiwak 21 tempat, dan fadilahnya banyak sekali. Di antaranya Allah mudahkan mencabut ruh kita, berpisah nyawa dengan ruh, Allah mudahkan. Allah kuatkan hafalan kita. Orang yang bersiwak Allah tidak takdirkan dia pikun. Orang yang bersiwak itu Allah takdirkan kecerdasan. Orang yang bersiwak itu Allah kuatkan daripada giginya. Orang yang bersiwak itu mendapatkan kecintaan daripada Allah. Orang yang bersiwak, banyak sekali kelebihan-kelebihan bersiwak. Kapan sunnah bersiwak? Sebelum salat. Sunnah bersiwak sebelum tidur, bangun tidur, nak baca Quran. Banyak sekali setelah makan dianjurkan kita untuk melakukan siwak. Intinya siwak adalah min sunanil mursalin. Siwak adalah sunnah daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman orang kita hari ini bersiwak ini banyak ditinggalkan, saya tengok. Kalau ulama-ulama di Arab sana, di Timur Tengah masih banyak menghidupkan tradisi memakai siwak. Masih banyak. Sampai hari ini masih banyak mereka yang bersiwak. Jadi ulama dulu, kata para masyaikh, ulama dulu kita mengenal dia ulama tu kalau dua pada dirinya, di tangannya tu dua saja. Yang pertama tasbih, alat bantu zikir. Yang kedua ada siwak di sakunya. Itu ulama dulu. Jadi ulama dulu bersiwak. Jelas dalam hadis berapa lipatan kalinya bersiwak salat dengan memakai siwak dibandingkan dengan salat tidak memakai siwak. Jadi siwak itu hukumnya sunnah. Jadi kalau kita tak punya kayu siwak, bolehlah kita mencari kayu siwak atau mungkin dengan cara menggosok gigi dengan menggunakan atau memakai pasta gigi. Tapi intinya siwak itu hukumnya sunnah. Sunnah dia. Cuman orang-orang kita kayu siwaknya lah 20 tahun tak pernah diganti-gantinya. Sampai langau pun takut mendokek ke kayu siwak tadi. 20 tahun balik umrah dulu, waktu pergi umrah itu diboli dulu, tak pernah diganti-ganti sampai kini. Jadi menengok itu aja langau gampang nengoknya. Ada. Kalau orang Arab tadi digantinya, siap nanti salat, dicuci. Nanti bisa dipotong, itu dipakai lagi. Kalau nenek-nenek awak di kampung tak berkobek tu di dekat tasbih itu tahu dia berpakai rumah. Sehingga nak nampak kayunya lah dia hilang dek cirit gigi. Itulah dia daripada kajian kita min sunanil mursalin. Jadi inti kajian kita adalah ada 4 daripada kebiasaan para nabi. Sunanil mursalin, sunnahnya para rasul. Yang pertama adalah lupa. Malu. Para nabi ada rusak malu. Yang kedua, wangi-wangian. Para nabi memakai wangi-wangian. Yang ketiga, nikah. Para nabi menikah. Yang keempat adalah siwak. Hadis ini hukumnya hasan di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, dalam Sunan At-Tirmizi, Imam Al-Baihaqi dalam Syu'bal Iman, hadis dari Aba Ayyub Al-Ansari. Hadza wabillahi at-taufiq wallahu a'lam bishawab. Dah masuk tu? Sudah.
Baik, itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.